Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmatnya, baik nikmat batin maupun nikmat lahir, kita dapat berkumpul pada bingkai ukhuwah Islamiyah ini. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, serta dapat membimbing kita dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang diridhoinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik, karena manusia merupakan makhluk sosial, di mana makhluk sosial ini makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di lingkungan masyarakat. Namun dalam kehidupan pastilah ada perbedaan, karena Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan beraneka ras untuk menciptakan kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan. Maka diperlukan sifat untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama. Sikap saling menghargai ini sering kita artikan dengan sebuah kata indah dan bermakna. Ya, apalagi kalau bukan toleransi. Toleransi itu adalah sebuah elemen yang penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Dan yang paling penting lagi yaitu toleransi beragama. Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka mengikuti agama kita, dan tidak mencampuri urusan agama masing-masing. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama ini adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut, Tuhan selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Maka dari itu timbullah pertanyaan, apakah kita sudah toleransi? Ini adalah pertanyaan refleksi sebenarnya untuk kita semua, terutama yang mengaku punya agama. Apakah kita sudah menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita sebagai umat beragama sudah merasa aman untuk beribadah? Kalau sudah, berarti lingkungan tempat Anda tinggal sudah bisa menerapkan nilai toleransi dengan baik. Toleransi agama sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah, di mana beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah. Terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani.
Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Mengingat toleransi dalam beragama itu penting, sebaiknya kita jangan hanya sekedar berucap tanpa ada tindakan. Adapun fungsi dari toleransi itu sendiri, yakni pertama, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama umat manusia. Yang kedua, memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. Dan yang ketiga, menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kemudian adapun manfaat dari toleransi. Yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan umat beragama. Manfaat yang kedua, yakni terjalinnya tali silaturahim. Selanjutnya adalah manfaat toleransi antar umat beragama yang ketiga, yakni terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dari materi-materi yang telah kita pelajari tadi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Marilah mulai kita tanamkan sikap saling menghormati, saling menghargai antar sesama, dan kita tahu contohnya adalah air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Namun kita juga tahu walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.